Oke, terima kasih semua yang sudah hadir pada pertemuan perdana kali ini. Saya minta untuk Bapak Ibu sekalian untuk on cam kameranya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya lah. Walaupun lagi ada di jalan, saya minta yang naik motor jangan di open dan lebih baik izin saja daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pernah ada kejadian di salah satu kampus, dosen yang bersangkutan mendengar sendiri mahasiswa kecelakaan. Jadi kita menghindari di situ, better kalau emang ada yang sedang di jalan menggunakan motor, lebih baik izin ke saya. Bu Sri Mulyani, ini beneran foto video? Saya pikir foto. Ini mana nih? Lagi mainan burung. Bu Syarifah, Pak Adi Yusuf. Ya, ayo gak usah malu-malu, Bu. Yang penting udah rapi dulu, hijabnya, rambutnya udah disisir. Muhammad Sulsamar ya. Alfi Fauzi, izin Pak saya lagi di jalan. Lagi naik motor nggak Pak? Naik apa nih? Mas Adi Yusuf. Sepertinya malu-malu nih Mas Adi Yusuf. Muhammad ya lagi ke pemakaman Pak dia Pak. Oke. Oke, jadi kita ini serius tapi santai, jangan terlalu tegang-tegang banget. Kenapa saya pengen lebih ke arah book chapter di kelompok ini, karena kelompok yang berikutnya itu luar biasa, jumlahnya ada 60 ya tadi ya. Ya, Saya juga lihat absennya 60. Kayaknya kita lebih ke arah presentasi juga nanti di kelompok pemasaran, lebih ke arah praktikalnya, best practice. Dan ini strategik juga kita akan sedikit-sedikit ke arah back practice dengan harapan Bapak Ibu, kenapa saya juga menekankan ke arah chapter tadi. Tadi saya sebenarnya pengen jurnal, cuman tadi udah ada curhatan agak berat. Dan saya juga menginginkan tuh satu kelas ini lebih banyak aktifnya ya, jangan banyak pasifnya, karena kalau banyak pasifnya percuma aja kita tidak bisa mengembangkan apa yang kita miliki. Jadi saya pun di sini bukan yang orang bilang apa ya lebih pintar dari Bapak Ibu, tidak, karena kita semua punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi ya saya sudah ngalami lebih dulu lah apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Itu doang bedanya. Dan di sini saya mau memperkenalkan diri. Sebelum saya memperkenalkan diri, alangkah baiknya kita dengarkan dulu nih dari masing-masing Bapak Ibu namanya yang pasti, terus juga bekerja di mana, terus sudah punya anak apa belum. Karena kan takut ini nanti udah punya anak, fotonya belum. Kan biar lebih enak aja, lebih akrab nih. Yang pasti kan nama, bekerja di mana. Itu sih yang lebih utama. Terus sama satu lagi, hal yang terpenting buat saya, alasan Bapak Ibu mengambil S2. Jadi biar kita sama-sama tahu apa sih tujuan kita. Bukan saya mau menghina, bukan saya mau apa, saya pengen tahu aja apa sih tujuannya. Kalau misalkan emang saya dipaksa suami Pak untuk kuliah lagi, silakan. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya lah. Jadi ini saya mulai panggilkan dulu satu persatu. Nanti yang saya panggil silakan open cam and open mic, biar kita sama-sama bisa melihat dan mendengar, temannya juga biar bisa, oh iya ternyata ini satu ini. Nah kalau emang ada tambahan lagi sama S1-nya dari mana, jurusannya apa. Jadi biar kita juga sama-sama kenal lah, kalau junior kita, senior kita kan biar bisa saling makin akrab nih. Bukan begitu Pak Ketua Kelas? Siap Pak, benar. Oke, kita lanjut ke Ketua Kelas dulu pertama. Waduh. Oke Pak, nama saya Joni Syahwan.
Saya kerja di PT perusahaan Jepang di otomotif, khususnya rubber manufacturing. Saya sudah mempunyai 4 anak. Kemudian alasan saya ambil S1 saya di SIP Jakarta, Pak, urusan komunikasi. S2-nya saya ngambil manajemen SDM karena satu alasannya karena saya memegang HRD, Pak, di tempat saya sekarang. Yang kedua, saya kepengen ngajar, Pak, nantinya. Itu aja, Pak. Oh, jadi tujuannya konsentrasi mau ke arah SDM ya, Mas ya? Iya, benar. Oke, siap. Thank you, Mas Joni. Welcome, Pak. Oke, ini saya lihat dari absen nih. Cynthia Erwin Sandika Putra. Hadir, Sinata, Pak. sorry. Cinata, Pak. Ya, terima kasih Pak waktunya, Pak. Nama saya Cinata Erwin Sandika Putra. Saya dari S1 ngambil teknik perkapalan di UPN Veteran Jakarta, Pak. Ya. Status nikah, anak 1. Kemudian alasan saya ngambil S2 Magister SDM ini karena saya bekerja di Kementerian Perhubungan, Pak, khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ya, agar minimal batasan pangkat tidak mentok di golongan 3D gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Makasih, Mas Cinata. Oke, saya lanjut, Pak. Ini ada Adi Yusuf Sahlani. Yang tadi lagi ke pemakaman, Pak. Pemakaman. Kita lanjut. Nah, Imam Daniman. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi, saya Pak. Iman. Saya ambil S1 dulu di STMT Trisakti, Pak. Sekarang bekerja di Pertamina Perkapalan. Kebetulan ini juga lagi on di atas kapal, jadi kadang sinyal mohon maaf, kadang jelek, kadang bagus. Saya ambil S2 manajemen SDM itu mungkin lebih cenderung nanti untuk manajemen pindah ke kantor, Pak. Oke, siap. Mas Imam Daniman. Jadi di sini biar saya panggil Mas sama Mbak aja ya, biar lebih akrab kitanya. Ya. Kalau manggil ibu bapak terkesannya kita ada pembatas ya. Ya, Jadi Pak. untuk di kelas ini saya jadi biar lebih akrab aja Mas sama Mbaknya deh biar terlihat mudah. Mas Alfi. Alfi tidak hadir. Syarifah Nimah. Iya, Pak. Saya nama lengkap Syarifah Nikmah. Saya bekerja di SMA Islam Ar-Raudhoh. Sudah menikah, anak 2. Kebetulan saya mengambil S2 karena saya baru diangkat menjadi kepala di SMA Islam Ar-Raudhoh. Oke, makasih. Siapa panggilannya? Mbak Syarifah. Iva. Iya, Pak. Nima apa? Iva. Nikmah. Nikmah. Oke, siap. Informasi, Pak Dokter. Ya. Bu Syarifah Nimah ini wakil ketua kelas saya, Pak. Jadi kalau saya berhalangan, beliau yang bantu saya, Pak. Ya. Bapak bisa aja nih milihnya. Soalnya kepala sekolah, Pak. Rapi, Pak, kerjaannya. Ya, baru saya bilang bisa aja milihnya. Jadi kalau dokumentasi bisa langsung ke orang sekolah ya, yang pendokumennya saya rapi. Sudah terbukti kemarin, Pak, waktu bikin book chapter beliau banyak bantu saya. Kalau di sini nanti di kelas saya, kalau kita bikin book chapter tidak ada lagi tidak menggunakan kemampuan sendiri. Lebih baik apa adanya, tapi hasil memuaskan. Alhamdulillah, ya benar, Pak. Jadi kalau nanti pada saat prosesnya, saya tidak menutup kemungkinan untuk membantu Bapak Ibu kalau misalkan emang ada yang masih wilayah Bekasi, silakan untuk langsung tanya ke saya ke Pak Jasakti. Siap, Saya Pak. open. Mantap. Siap, terima kasih, Pak. Oke, lanjut dulu ya. Ya, Pak. Raden Diki Ramadan. Ya, Pak. Nama saya Raden Diki Ramadan, Pak. Saya bekerja di
Kementerian Perdagangan sebagai auditor. S1 saya Universitas Widyatama jurusan akuntansi Bandung, Pak. Ikut S2 itu buat karena fungsional, Pak, untuk penilaian angka kredit juga sih, Pak, selain menambah wawasan juga. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Diki. Berarti nanti larinya ke arah keuangan ya? Jadinya SDM sih, Pak. Waduh, Iya. ngikutin jejak saya nih. Iya. Iya, Pak. Oke, thank you Mas. Iya. Mbak Siti. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. saya Siti Rahmawati, Pak. Saya bekerja di Kementerian Perdagangan. Kebetulan sama dengan Mas Diki. S1 saya di Universitas Pancasila. Terus alasan saya mengambil S2 mengembangkan ilmu juga, Pak, dan enggak di golongan 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Siti. Sayyid Muhammad Ulil Abson. Ya baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya nama lengkap dulu Pak, ya, ntar nama pendek, nama panggilan banyak Pak. Waduh. Pertama nama saya Sayyid Muhammad Ulil Absor. Panggilannya cukup dengan Aap, A2B, Aap, gitu ya. Pakai B. Pakai B. Iya pakai B Pak. Bukan pakai P ya. Iya. Kemudian saya Tony jaringan di pendidikan sebagai kepala sekolah SDIT Yuda Patria di daerah Marunda, dan saya mengambil konsen di manajemen pendidikan, dikandung maksud untuk bisa meningkatkan wawasan, kemudian meningkatkan pendidikan dalam mengambil S2 ini. Dan selanjutnya saya agar bisa nanti memberikan sesuatu yang terbaik, karena kami juga di yayasan ada keinginan untuk bisa membuat suatu perguruan tinggi yang dimana di dalamnya memang kami konsen di pondok pesantren yatim piatu Pak, mohon izin, dan kita punya mimpi untuk bisa menyelenggarakan atau membuat sebuah perguruan tinggi seperti itu Pak, karena mudah-mudahan dengan konsen manajemen pendidikan ini bisa menjadikan bekal ilmu. Karena kebetulan saya juga S1-nya di manajemen, tapi manajemennya manajemen dakwah. Jadi insya Allah bisa melanjutkan seperti itu Pak. Siap, terima kasih Mas Aap ya. Ya Aap aja Pak, Aap. Abe ya. Abe. Jadi dilanjut deh, makasih Mas. Kita lanjut ke Bu Menteri. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Iya, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bu Sri. Nama saya Sri Mulyani, bekerja di Rumah Sakit Khusus Paru Cisarua Bogor. Punya anak 1. Kemarin D4 saya di Piksi Ganesha jurusan rekam medis, ya. Saya melanjutkan ke manajemen rumah sakit ini karena selain untuk pengembangan karir juga ingin mutasi ke PPSDM. Terima kasih. Sama-sama. Di Parungnya di rumah sehat bukan Bu? Di Rumah Sakit Khusus Paru Pak, yang Cisarua. sebelah jalan ini loh, masuk Taman Safari. Oh, saya pikir rumah sehatnya Dompet Duafa. Bukan, itu mah di Cibinong ya Pak ya? Parung. Paru, ini mah Rumah Sakit Paru yang arah puncak Pak. Oh, Ya. Bogor ke Paru. Iya, Rumah Sakit iya. Paru. Ya. Saya dengarnya Parung Bu. Rumah Sakit Khusus Paru Pak. Paru, oke. Makasih ya Bu Menteri. Sami-sami Pak. Oke, lanjut Pak. Ini Mas Sakti, Mas apa ini? Oh iya benar. Saktiani Rahayu Amiruddin.
Tidak hadir. Iya, Pak. Maaf. Saya pikir Mas atau yang Mbaknya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Sakteni Rahayu Amiruddin, biasa dipanggil Ani. Saat ini saya bekerja di RSUD Kabupaten Muna Barat. Saya dari Sulawesi Tenggara, Pak. Di salah satu rumah sakit milik pemerintah. Saya sebagai perawat bedah. S1 profesi saya di Universitas Islam Makassar. Kenapa saya ambil jurusan manajemen administrasi rumah sakit? Karena selain mengembangkan karir, kemudian saya memang kebetulan di daerah saya sedang dibuka administrasi rumah sakit. Rencananya saya akan mengarah ke kampus itu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita itu udah tadi Penny Rose. Penny Rose. Pagi, Pak. Hari Senin harga naik. Ini Pak Dedi tahu aja. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Feni Rosa. Saya bekerja di Kementerian Perdagangan sama dengan Pak Diki sebagai auditor. S1 saya dulu di UKI, Pak, jurusan akuntansi. Alasan saya mengambil S2 manajemen di fokus SDM untuk pemenuhan angka kredit, Pak. Juga untuk pengembangan ilmu aja, Pak, di SDM. Angka kredit apa ini, Bu? Angka kredit ini, Pak, jadi kita kalau mau naik pangkat dan golongan harus ada pemenuhan angka kredit, Pak. Oke. Makasih, Paham Pak. saya udah. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ke siapa nih? Saya lihat dari absen dulu ya. Mantan Menteri Keuangan. Budiono. Selamat pagi teman-teman dan Pak Raymond. Pagi. Sorry Budiono. Ya. Saya bergabung dengan ini rencananya insya Allah mengambil keuangan ya, keuangan. Karena persiapan pensiun seperti Pak Ketua kelas tadi juga, jadi sudah berkarir cukup lama, 20 tahun di oil and gas ya. Jadi saya perlu juga hal-hal yang baru di luar oil and gas. Saat ini saya bekerja di Medco, sedang development untuk Natuna, ada beberapa yang kita akan kembangkan. S1 saya teknik mesin dari ITB Bandung. Terima kasih. Terima kasih Pak Ansori. Ini manggilnya Pak Ansori apa Pak Budiono? Budi bebas Pak, kadang AB, kadang Budi, kadang Sor, kadang jadi saya nggak ini. Oh, asal jangan Pak Ono aja ya. Kayaknya nggak enak ya Pak Ono ya. Di mana Pak Ono? Iya Pak. Pak Budiono gondrong sekarang. Iya Mas, karena di rumah terus, jadi nggak perlu potong. Saya tinggal di Jati Bening, jadi di Pancasakti, makanya saya pernah jalan-jalan ke Pondok Gede kok ada Pancasakti di sana. Siap, nanti kalau mau ada yang ditanya-tanya soal tugas ini daripada puyang, online-online, kalau emang bisa dekat, samperin, monggo. Siap Pak, makasih Pak Raymond. Lanjut ke Amiruddin Islami, apa nih? MQ Baba. Hadir. Anisyari Ismail. Tidak hadir. Dinda. Dinda Sekarsari. Ya Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Dinda Sekarsari, panggilannya Dinda. Saya bekerja di RSUD. Kok nggak bisa? Bu, di-unmute, Bu. Halo?
Bu tadi sudah oke loh Bu. Ini udah dengar nggak Pak suaranya? Dengar. Sudah. Jelas. Menderu, Mas. Kameranya juga jelas banget Bu. Saya bekerja di RSUD Kebayoran Baru, S1 saya di Universitas Esa Unggul, rekam medis. Saya belum menikah. Kenapa saya ngambil S2 manajemen rumah sakit? Rencananya mau mengajar nanti bagian rekam medis. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Dida. Mbak Ani Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Wahyuni. Sebelumnya saya profesi dokter, sekarang bekerja di Puskesmas Gembong. Kenapa saya ambil manajemen rumah sakit? Karena kebetulan tahun ini saya mutasi ke RSUD Balaraja, Pak. Anak satu tinggal di Tangerang, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Ani. Apa Bu Wahyuni apa Bu Yuni? Mbak Yuni. Boleh Pak, Ani nggak apa-apa. Ani, berarti itu pacarnya Romai Ramai ya? Terlalu. Iya Pak. Oke, makasih Mbak Ani. Iya, sama-sama Pak. Sharon Al-Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Sharon Al-Rashid. Saya bekerja di Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon. S1 saya manajemen. Alasan saya mengambil S2 yaitu yang pertama yaitu adalah untuk mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik. Kemudian membuka wawasan dan pengetahuan yang menjadi yang lebih luas lagi, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Lanjut ke Supri Yatna Tony Saputra. Tidak hadir. Di malam saya lagi di Singapura, Pak, di kapal. Terus Desardi. Ya Pak, Assalamualaikum Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Desar, kerjanya di BPK Pak, peminatan di SDM karena mungkin sama seperti teman-teman sebelumnya ke pengalihan ke jabatan fungsional khususnya di analis SDM aparatur Pak. Demikian Pak Raymond. Oke, makasih. Siapa tadi panggilannya? Desar aja Pak. Desar. Ya. Oke, lanjut Mas Tri. Belum ada, Pak. Belum muncul. Muncul. Maman Suryaman. Belum muncul juga, Pak. Ardi Utoro. Pak Dokter, silahkan. Pagi semuanya. Pagi. Pagi. Saya sudah menikah tentunya, 2 anak, putra putri, umur sudah mendekati pensiun, 24 tahun. Alasan mengambil S2 sebenarnya kemarin karena pandemi, kegiatan stagnan, dan kebetulan saya nggak pernah di manajemen di rumah sakit. Selama ini di puskesmas, setelah puskesmas jadi di klinik gitu ya, membuka juga klinik. Jadi nggak ada pengalaman di manajemen. Kebetulan kemarin kita sama teman, Anda tahu ke depan mau diajak ke manajemen ya siap-siap saja. Kalau enggak jadi nggak masalah. Gitu Pak. Kasih. Oke, siap. Lanjut ke Satria Adiatma. Belum ada. Kinantania. Iya Pak, siapa Satria hadir? Oh, Satria hadir. Iya Pak. Lanjut. Perkenalannya Mas. Ya Pak, mohon maaf Pak, saya baru bergabung. Bagaimana Pak? Oke, namanya siapa, terus juga bekerja di mana, terus juga kalau boleh statusnya, terus juga sama alasan ngambil S2 ini ngapain sih Mas? Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Satria Adiatma.
Saya tempat tinggal saya di BSD, Pak. Kecamatan Serpong. Terus status saya sudah menikah dengan 4 orang anak. Pekerjaan saya saat ini subkontraktor di perusahaan Wika, Pak, kerjasama BUMN. Alasan saya mengambil S2 karena untuk menambah ilmu aja dan buat pengalaman ya supaya mendapatkan hal yang baru. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mas Arya. Raden Ayoginantania Jara Arini Putri. Ada tidak? Belum muncul, Pak. Belum muncul. Ya udah, sekarang Dedi Chandra. Siap, Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Nama saya Pak dosen Dedi Chandra, S1 saya di Hukum, S1 Hukum di STIH Dharma Adiga Bogor. Kemudian status saya anak 1, istri baru 1. Baru ya? Baru, Pak. Karena istri harus 3, Pak dosen. Waduh, 2 lagi dong. Iya, karena kalau 1 is 1, Pak. Oh iya benar. Iya benar. Baik, saat ini kegiatan saya mengelola sebuah perusahaan lembaga sertifikasi sistem manajemen Pak dosen di Bogor. Dan hari ini saya sedang berada di Balikpapan setelah selesai audit kemarin. Tujuan saya mengambil S2 ini pertama adalah memang kebutuhan untuk organisasi perusahaan saya dalam pengembangan sumber daya manusianya. Yang kemudian yang kedua sih biar nambah keren aja Pak Dokter di kartu nama gitu. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Terima kasih Mas Dedi. Pak Chandra nih. Siap, Dedi aja ya. Boleh Pak dosen, siap. Jadi biar nggak double sama orang di itu, orang tenaga pendidiknya di IMI. Chandra. Siap, Pak dosen, siap. Karena di phonebook saya nama Chandra itu kebanyakan Pak. Pasaran ya Pak dosen. Aduh, saya nggak ngomong loh. Riva Rustikana. Muncul deh Pak dosen. Malik Abdul Aziz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak dosen dan juga teman-teman, rekan-rekan sekalian. Mohon izin, perkenalkan saya Malik Abdul Aziz, S1 Teknik Industri dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini di bidang pendidikan, kemudian anak 1, istri juga sama kayak Pak Dedi, baru 1. Puan dong, Pak. Iswan. Alasan untuk mengambil S2 karena hidup adalah belajar, Pak. Jadi pengen jadi terus belajar, itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Malik Abdul Aziz. Lanjut, Muhammad Sulsamar Kaimudin. Belum hadir. Ya, untuk pertemuan kita yang pertama ini saya jelaskan sedikit lagi ya dari awal. Jadi tadi ada yang baru join, ada yang sudah dari awal. Terima kasih atas perkenalannya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri seperti tadi halnya rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah memperkenalkan diri. Untuk nama saya kepanjangan banget itu ya, Raymond Hasangapan Mikael. Jadi nama untuk saya manggung di mana-mana, Raymond Apitupulu. Jadi saya cuman bersaudara saja, ada satu marga dengan salah satu politikus, Adian Apitupulu, itu satu marga aja dari nenek moyang saya. Jadi tidak ada hubungan saudara dekat. Nah, jadi nanti jangan berpikir, waduh,
masih ada hubungan famili dekatnya sama Pak Adian. Saya hanya famili dari Napi Tupuli saja. Saat ini saya diamanahkan sama negara untuk bertugas di Universitas Pancasakti. Saya di Pancasakti sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Dan tadi saya juga sudah mendengar berbagai macam bidang pendidikan dan bidang keilmuannya itu sangat luar biasa. Dan kenapa saya bilang luar biasa? Karena kita berbagai macam suku, agama, ras, bidang pendidikan dan keilmuannya. Dan di S1 saya itu, di Atma Jaya itu saya akuntansi ini pajak. Terus juga saya memiliki sertifikat pendidik brevet AB, pajak AB. Terus juga di S2 saya MM, itu saya ambil konsentrasinya di MSDM. S3 saya dari Universitas Negeri Jakarta, Ilmu Manajemen Konsentrasi MSDM. Jadi linearitas saya ngambil dari S2 dan S3 saya. Dan saat ini saya domisilinya di Bekasi. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang pada saat jam kantor atau ya siang-siang melipir ke daerah Bekasi, silakan mampir ke Pancasakti. Saya sangat senang untuk bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu karena saya juga memahami apa yang menjadi kendala pada online seperti ini. Jadi ada yang kurang memahami langsung video visual, ada yang bisa memahami langsung video atau visual. Itu berbagai macam karakter orang saya juga sudah temuin. Dan saya juga dulunya sebelum mendosen ini saya join dengan teman di konsultan SDM. Saya juga pernah mengaudit SDM SDM. Jadi berbagai macam karakter-karakter tentang manusia, kurang lebihnya kita mengetahui dan ada pembelajaran di mana saya belajar sedikit tentang psikologi kejiwaan. Jadi untuk yang ngambil SDM, siap Pak Asman. Mas Asman ini saya lulusan Pancasakti, siap. Jadi di Pancasakti ini saya tiap hari masuk Senin sampai Jumat. Jadi kalau misalkan mau berkunjung, mangga berkunjung ke Pancasakti. Jadi kita nanti bisa berdiskusi panjang lebar. Apalagi yang saya inginkan dari kelas ini itu tidak tanggung-tanggung. Saya menginginkan hasilnya adalah buku buat Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya menginginkan itu? Karena dari berbagai macam jenis pekerjaan yang Bapak Ibu tekuni, itu kan memerlukan yang namanya strategi. Memerlukan bagaimana cara kita memecahkan masalah. Dan disinilah saya ingin banget yang namanya tadinya ya Mas dan Mbaknya, saya pengennya jurnal. Tadi sudah ada yang bisikin, berat ternyata jurnal itu. Jadi kenapa ya udahlah kita ambil ke arah buku saja. Bukunya pun saya tidak mau puyang-puyang. Kalaupun emang Bapak Ibu masih bingung, aduh gimana ya nanti pada bervolume segala macam, nanti ada ujian, ada apa segala macam, nggak usah pusing karena nanti saya pengen di mata kuliah ini kita active learning dan lebih ke arah study case. Jadi tujuannya adalah pada saat nanti mas-mas sama mbak-mbaknya semua pada saat membuat tesis tidak perlu pusing lagi nyari referensi. Makanya kenapa kita para dosen ini udah buku karena itu nanti menjadi bahan untuk pembuatan tesis kalian. Sekarang gini, saya pun merasakan pada saat saya menyusun tesis maupun disertasi, saya kelimpungan bahan referensi apa yang saya pakai. Dosen saya tidak pernah bilang pada saat yang awal-awal tidak pernah bilang, ayo kita bikin buku, kita garap barang. Tidak ada. Kenapa? Saya langsung, oh iya, kenapa tidak kita perbarui?
bagaimana caranya dari kita untuk kita. Tujuannya itu bukan buat apa ya saya bilangnya, bukan buat saya pribadi, tapi buat rekan mahasiswa sekalian. Jadi kalau kita berpikir saat ini, aduh berat banget ya ternyata kuliah S2 ini, apa-apa duit, apa-apa duit, apa-apa duit. Ya namanya juga hidup ya, pasti semua membutuhkan uang. Kalau kita berpikir hanya duit gua berapa yang keluar ya untuk menyelesaikan perkuliahan ini, yang ada mohon maaf, nanti putus setengah jalan. Karena kita kalau udah bicaranya uang, saat ini kita pasti akan berpikir dapat dari mana. Tapi percaya deh, kalau kita melakukan hal yang baik, insya Allah deh hasilnya baik. Karena kalau ini ibaratnya dari saya pribadi, saya kalau rekan-rekan mahasiswa bilang, wah Pak Rey ini duitnya banyak untuk menyelesaikan studi S3. Saya biaya sendiri Pak, saya tidak ada dibiayai sama siapa-siapa. Dan saya bilang karena saya kuliah ini emang dari hati saya, dapat aja Pak duit. Jadi tidak ada yang namanya nanti duit itu dari mana ya, tidak. Percaya aja deh, duit itu bakal ada kalau kita niat baik. Seperti tadi hal-halnya rekan mahasiswa yang tadi mengutarakan visi dan misinya untuk kuliah S2 ini, saya apresiasi sekali. Tapi yang lebih utama dari perkuliahan ini bukan hanya sekedar selembar dan 2 lembar kertas saja. Tapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana cara kita mengisi otak kita. Jadi mohon maaf ya rekan-rekan mahasiswa semua, mungkin saya agak keras ngomongnya, bukan saya buat menghina atau buat seperti apa atau apa ya saya bilangnya. Oh Bapak ini kan udah mencapai tingkat pendidikan tinggi. Tidak. Saya ingin kita sama-sama sharing ke depan, yang perlu dipenuhi adalah isi otak kita. Dari mana? Isi otak itu bukan hanya dari kita baca buku, tapi dari dengan pengalaman rekan-rekan kita semuanya, terus juga dari kita lihat literasi dalam maupun luar negeri, terus juga kita lihat pekerjaan kita apakah bisa dipadukan dengan teori ini. Jadi lebih banyak kita nanti bermain ke arah teori. Karena tingkatan S2 itu lebih banyak ke arah teori. Bagaimana cara kita menempatkan posisi praktek itu ke dalam teorinya. Jadi kita saat ini taunya hanya prakteknya, tapi teorinya seperti apa sih? Apalagi tentang manusia ini sendiri. Manusia itu dinamis. Jadi makanya kalau yang bicara tentang manajemen, mau manusia, mau rumah sakit, mau bidang apapun nantinya, yang lebih utama adalah how to manage. Bukan bagaimana cara kita menyuruh, bukan. Tapi bagaimana cara kita mengatur. Apa yang kita atur? Bidang Bapak Ibu apa? Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara mengatur strategi yang akan kita lakukan terhadap bidang kita. Ada yang mengatur rumah sakit, ada yang mengatur konsultannya, ada yang mengatur tentang strategi tentang apanya, banyak hal. Jadi di sini di pertemuan pertama kali ini saya sebenarnya nggak terlalu mau banyak bicara tentang teori dan lain sebagainya, lebih ke arah apa yang akan kita lakukan sepanjang perkuliahan kita 1 semester ke depan. Biar kita sama-sama sepakat apa yang akan kita laksanakan. Oke, saya kembalikan ke floor. Apakah sepakat dengan buku atau mau nanti luaran dari Bapak rekan-rekan mahasiswa ini ke arah jurnal atau mau ke arah seminar nasional ataupun internasional? Saya kembalikan ke rekan-rekan mahasiswa. Atau ada lagi satu lagi, tetap ada UTS dan UAS dengan tugas tiap minggunya. Silakan.
Saya kembalikan. Kita open floor aja sekarang. Mangga. Ayo, saya open floor. Ayo, Bapak Ibu silakan. Saya setuju buku, Pak. Kalau emang ada yang keberatan, mau ke arah buku, ada yang bilang, Pak, saya kayaknya cocoknya ke arah proceeding nih, Pak. Saya lebih cocok ke arah ini. Silakan. Saya nggak memaksa ya di sini ya. Saya pada prinsipnya tidak memaksa, karena nanti setiap bab itu, setiap chapter itu nanti memuat tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Atau saya bilang adalah study case-nya juga harus tetap ada. Real study case. Wah Pak, ntar rahasia di perusahaan saya gimana ya Pak ya? Tidak perlu dimasukkan nama perusahaannya. Akan tetapi bidang perusahaannya silakan dimasukkan. Karena kan pasti setiap bidang Bapak Ibu ini kan memiliki keunikan masing-masing. Kita mencari keunikannya dan bahkan di situ kita nanti ada yang namanya tanya jawab. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa itu bikin kasusnya seperti apa, nanti kita open ke floor. Jadi dari masukan-masukan rekan-rekan kalian itu bisa menjadi satu input. Bagaimana cara kita sama-sama memecahkan masalah yang ada di dalam kasus yang sudah rekan-rekan mahasiswa tuliskan di makalahnya itu. Makalah yang nanti akan menjadi chapter. Dan tadi saya juga sangat terharu sama Bapak Ibu yang ingin mengabdikan dirinya nantinya akan menjadi dosen. Terus terang dosen itu bukan pekerjaan tetapi merupakan pengabdian yang diberikan negara kepada kita. Kenapa saya bilang pengabdian? Karena dosen bukanlah tempat untuk mencari uang, tapi tempat untuk mengabdikan apa yang kita miliki. Dan itu diberikan kepada, termasuk pendidik yang lain ya, yang kayak diberikan yang namanya nomor urut tenaga pendidik NUPTK. Itu kan sebenarnya adalah amanah dari negara untuk kita. Jadi negara sudah menugaskan kita, kayak dosen memiliki NIDN, guru memiliki NUPTK. Bagaimana cara kita buat mengabdikan diri kita ke dunia pendidikan. Jadi lebih banyak kita nantinya akan lebih ke sharing session, buat nanti, oh jadi dunia pendidikan seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu, buat di makalah tersebut lebih ke arah praktisnya ya. Jadi bukan banyak teorinya, tapi saya lebih suka tuh ke arah praktis. Jadi nanti apa yang akan kita buat, itu lebih ke arah praktiknya. Bukan lebih ke arah teoretik semata. Tapi teoritis, prakteknya, terus juga pemecahan atas study case-nya itu. Jadi kita benar-benar bermain praktiknya kayak gini, teorinya kayak gini, pemecahannya perpaduan antara teoritis dengan praktisnya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanya atau ya pertanyaan lah dari statement saya, silakan. Pak Raymond mau tanya, Pak Raymond. Halo. Pak Raymond. Ya, silakan ya, Pak. Ya, Budi ya? Ya Pak Budi. Terkait yang akan dibuat tadi buku, mata kuliah ini kan manajemen strategik ya, gitu ya? Ya betul. Apakah case study-nya tidak, apakah case study harus manajemen strategik gitu ya, atau bisa manajemen yang pada level yang lain dalam hal pengambilan keputusan ya? Oke, terima kasih Mas Budiono. Jadi pada dasarnya bidang ya. Oh ada dua unit nih sepertinya Mas Joni nih. Iya Pak, laptopnya hang Pak, jadi saya switch ke HP. Sebentar Pak, saya lagi beresin. Udah, sebentar saya di mute dulu aja Mas satu biar nggak back. Ya, ini enak.